dan tangan mereka atas segala perbuatan yang mereka lakukan. Ayat fama bakat alaihi as-sama'u wal ardu, fama bakat alaihi as-sama'u wal ardu. Menurut setengah riwayat, ayat itu diturunkan kepada kita menceritakan tentang kematian Fir'aun dan juga dengan pengikut-pengikutnya. Kematian daripada Fir'aun dan juga dengan cucu-cucunya itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Fama bakat alaihi as-sama'u wal ardu. Jadi kata Allah, tempatnya kita pernah duduk untuk sembahyang, tempatnya dengan kita pernah duduk untuk berzikir, tempatnya dengan kita pernah duduk untuk mengingat Allah, tempat ibadah kita pada kita beribadah, tempat mengaji kita pada kita mengaji, tempat tasbih kita pada kita bertasbih, itu akan menangisi kita pada waktu kita mati. Nah, saksi yang pertama, luahan rasa sedih dan duka yang kedua. Jadi kalau dengan kita dapat memahami sedikit pendapat yang saya sebutkan tadi, cobalah dengan kita menjaga keberatan kita di rumah Allah Jalla wa'ala. Duduklah kita di hadapan Allah seperti selayaknya dengan kita duduk di hadapan yang di-Pertuan Agung. Yang di-Pertuan Agung pun tidak boleh dibandingkan dengan yang teramat agung, sebab yang di-Pertuan Agung pun merupakan salah satu daripada makhluk kita Allah, ciptaan daripada yang teramat agung, Allah Jalla wa'ala. Sebab agung-agungnya manusia ada permulaan dan ada kesudahan yang berujung atau yang berakhir dengan kematian, dan juga akan dikuburkan. Saat dikuburkan mati, yang namanya kubur, yang namanya mati. Kalau sudah sampai ke alam kubur, seseorang sudah tidak boleh patah balik kembali, tidak boleh mengambil peluangnya, tidak boleh mengambil kesempatannya, tidak boleh menyesali atas segala perbuatannya. Sebab di dalam kubur, di hari akhirat, bukan waktu untuk penyesalan, bukan waktu untuk meminta, bukan waktu untuk menangis, bukan waktunya untuk merintih, bukan waktunya untuk memohon. Waktu untuk kita merintih-rintih di hadapan Allah, waktu untuk kita meminta, bermunajat, berdoa, memohon dan berharap pada saat jantung kita masih berdenyut, yang pada saat dengan kita memiliki segala fasiliti hidup. Pada waktunya lah untuk kita memohon dan meminta kepada Allah yang pada saat peluang masih bersama kita, peluang kita dari hari kita dilahirkan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kursi majelis yang mengingatkan kepada kita untuk menghilangkan handphone, dan disarankan dimatikan. Kenapa? Masuk istana jumpa di Pertuan Agung, mana ada orang sambil berbisik-bisik. Ya, jadi sambil simpang dengan dengan Tuan Abdul Halim, Tuan Sultan, Tuanku agak-agak ada rencana kemana nanti hari Jumat atau hari Kamis, apa kita main golf, main apa, misalnya saja semacam itu. Terus kita sambil jangan, jadi mana sekarang nih? Mana boleh sambil bersimpang dengan waktu sambil kita menerima panggilan daripada luar, atau sambil kita bersimpang dengan dalil ngaji sambil kita meng-SMS seseorang. Tak boleh, itu adalah satu kesalahan besar. Tapi pernah segala seperti itu tak keadaannya. Yang kedua, kita sedang berada di rumah Allah sebagai tatamu Allah Jalla wa'ala. Yang kedua supaya kita mudah, alhamdulillah Allah begitu mudah untuk meninggalkan handphone. Kalau tidak pun kalau kita posisi matikan. Yang paling mudah untuk kita boleh mematikan handphone di masjid pada waktu kita berjamaah, atau pada saat kita beretika, kita ikut pemain bola sepak. Bola sepak ada 11, lawan mereka ada 11, 22 orang pengaji, betul kan? 22 orang pemain. Takluk, bola sepak, badminton, bulan atau dengan gusti, tinju, sebutkan permainan yang mana satu, olahraga yang mana satu, sukan yang mana satu. Kalau pada di pertandingan mereka membawa handphone kepada saya, ada naskah buku etika
kesebelasan tadi itu tidak ada satupun yang membawa handphone pada saat sedang main di tengah padang. Takkan stadion lebih mulia daripada masjid. Senang dalam hati. Takkan dengan gelanggang di Gusti lebih elok dan lebih mulia daripada rumah Allah. Bagaimana dengan pemain Gusti tadi itu? Dia tanggalkan segala-galanya. Tuan Haji pernah nonton tak kisah? Pernah menonton? Ya sudah, lanjutlah menontonnya. Yang buka bajunya kan selama dulu yang jalan bapak tersenang. Dia pakai baju jubah juga Tuan Haji. Pemain Gusti tadi itu kesana tapi yang tontonan. Tapi yang tak pernah tahu tentang pemain Gusti itu macam mana. Dia pakai baju jubah juga. Jadi dia pun bisa sama laksana selama macam tu. Ada selama begini tak ada. Ya. Nak sampai ke depan, naik ke selangkah, dia buka baju jubahnya. Dia buka baju jubah, ambilkan pinggang mesinnya besar. Itu sebagai simbol kejuaraannya. Jadi simbol kejuaraannya dia sudah menang beberapa kali. Itu pun juga dia lepaskan. Ketika segitiga peneman saja. Rasulullah nak sebut macam mana? Sebut segitiga pengamankan atau nak kita sebut sidi celana dalam. Segitiga pengaman memang punya segitiga untuk mengamankan yang memang perlu diamankan. Tapi banyak ini benda-benda kena tutup. Tak kisah. Tapi yang salah pasti handphonenya tinggalkan di luar. Manajernya dia tinggalkan di luar. Duitnya dia tinggalkan, semuanya dia tinggalkan. Jadi pemain Gusti membagikan daripada sebuah perbuatan haram yang tidak diridai Allah, tapi masih mampu untuk meninggalkan peralatan komunikasi di atas melakukan permainan mereka. Berbanding dengan kita orang Islam seketika melaksanakan sembahyang, handphone kita masih aktif, yang kadang-kadang panggilan berbunyi pada saat kita sedang takbir Allahu Akbar. Itu insya Allah mudah untuk meninggalkan handphone dengan panduan yang seperti itu. Kedua, Masya Allah tabarakallah cantik. Kawan-kawan pada itu sampai kemari saya pernah sampai ke masjid ini, tapi setelah sembahyang saja kalau tak salah itu. Atau ada problem tak pastilah tahun-tahun yang lalu. Tak begitu ingat. Tapi yang sangat pasti kita warga Kinabalu sudah Allah bertontonkan, sudah Allah perlihatkan dengan satu pemandangan yang cantik dan indah. Di antaranya Masjid Terapung. Masjid Terapungnya ada di beberapa wilayah. Di Terengganu Masjid Putih, Masjid Terapung. Di Pucuki ada Masjid Terapung. Di Jeddah ada Masjid Terapung. Di sini juga ada Masjid Terapung. Sampai menyampaikan kita pandangan yang cantik dan indah. Di hadapan kita ada lautan atau pemandangan tepi laut. Di mana-mana. Mungkin kita pernah mendengar satu buah hotel yang berbintang 7, bukan bintang 5. Hotel bintang 5 satu-satunya di dunia adanya di Emirat. Hotel tadi itu adanya di tengah laut, bentuknya seperti kapal layar, namanya Burjul Arab. Satu malamnya 60.000 ringgit Malaysia. 60.000, bukan 60 ringgit, 60.000 satu malam. Kira-kira dalam 20.000 dolar Amerika untuk satu malamnya saja di hotel itu. Hotel itu menjadikan makanan daripada seluruh dunia. Kita boleh pesan nanti untuk makan besok, makanan daripada Australia, makanan daripada Jepun, makanan daripada Asia, makanan daripada Afrika Selatan. Dalam hitungan waktu atau dalam hitungan jam kita sudah boleh memesan makanan daripada mana saja. Ya secara serta tidak boleh, tapi kita order makanan. Hari ini soal dalam beberapa jam kita menggunakan pesawat Concorde untuk keliling dunia satu malam 60.000 ada. Kenapa mahal? Sebab adanya di tengah-tengah laut. Kalau ada pemandangan jadi cantik. Kalau ada pemandangan akan jadi mahal. Tahu? Masuk restoran kelas 5 itu kenapa bayarnya mahal? Tahu? Karena makannya lebih sedap. Ya. Tak ada lagi. Sudah makan yang pinggir-pinggir jalan. Makan pinggir jalan lebih sedap, murah, sedap, enak, nyaman. Tambah lagi. Mahalnya kenapa? Satu dengan fasilitas tempat.
di sini pun tak ada sapu tangan kan namanya atau apa saja sebutannya itu sampai kita tak pakai letak. Dan pas saja kita dia bantu untuk meletakkan sapu tangan tadi itu. Masya Allah, subhanallah, dia bantu cuma jaga tumpah kita duduk kursi ditarikan dan pertama kemudian dia pegangkan belakangnya di sini yang tarikan untuk yang bayar ke restoran ditarikan itu ditarikan kursi kemudian kita duduk tetap juga dia pegang kursi setelah kita dari situ baru dia tolakkan kursi kemudian yang kedua dia pasangkan satu tangan yang putih di sini nih jadi nampak kita seperti bayi seperti baru leher bayi yang baru lahir, karena masa kita sopakan. Tapi kalau jatuh itu saja, ini kita yang sudah bercampur tapi masih tidak ada campur lagi. Jadi kita seperti bayi lah pada masa itu diletakkan. Kalau makan itu dijatuh di baju kita, kehidupan kita kan. Selepas itu silakan. Senyuman manis, gelala, ada jempol. Aligatu, apa harus aligatu? Aligatu pak. Terima kasih bahasa Jepang pak. Hai. Sekali 15 ringgit, 30 ringgit, Masya Allah, berapa kali berjumpa begitu? 100 dan masuk 10 kali, 100 kali rukuk. Itu dia sudah semuanya. Riwayat, Masya Allah, ambil piring, bisikan, ambil lauk, bisikan. Itu semuanya ada hitungannya. Satu kali layar, 15 ringgit, 30 ringgit, 10 ringgit, 100 ringgit. Yang akhirnya bayarnya jadi lebih. Tambah pula dengan senyuman manis daripada mereka. Allahu Akbar. Kalau makan kedai mama, kalau kita makan kedai-kedai pinggir jalan itu pembersihan apa? Arten. Singgah situ. Kadang-kadang cik makan muka kosong, tak ada senyum, tak ada apa. Yang kata dia cuma senyum lebar. Tak dibayar pun. Benar-benar dia hanya harta itu. Semuanya dihitung aja. Itu diantara daripada satu-satunya jadi mahal. Macam itu juga dengan hotel bintang 5. Hotel-hotel yang ada di tepi laut semuanya mahal. Di Mesir, jadi kalau kita duduk di Mesir, ada sewa apartemen 1 bulannya dalam 2.000 pound. Uang Malaysia kira-kira dalam 1.500 RM. Lebih kurang. Tapi yang pinggir laut itu sewa 1 bulannya kadang-kadang sampai 15 ribuan pound. Uang Malaysia kadang-kadang sampai 10 ribu ringgit. Kenapa jadi mahal? Karena di tepi sungai Nil yang naik kapal tergantung kapalnya. Kalau di kapal tadi itu ada tari-tarian, ada masih ada tari geleng, masih kita tari goleng, tari geleng, tari perut lah, disebut tari perut atau tari